Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, ada hakim istana yang tidak suka dengan Abu Nawas. Ia seringkali mengungkit-ungkit masa lalu Abu Nawas yang pernah tenggelam dalam kemaksiatan, di mana dulunya Abu Nawas adalah seorang pemabuk berat. Kala itu tidak ada satu hari pun yang terlewatkan kecuali dilaluinya dengan mabuk-mabukan. Namun seiring berjalannya waktu, Abu Nawas menjadi insaf dan bertekad meninggalkan perbuatan buruknya. Ia ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, meskipun dia sudah bertaubat, ada saja yang masih mencelanya, termasuk hakim istana yang tidak suka kepadanya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas hendak pergi ke masjid dengan mengendarai keledai kesayangannya. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan hakim istana. Abu Nawas pun menyapanya dengan sopan. "Assalamualaikum Tuan Hakim, senang sekali bisa bertemu Anda di sini," ucap Abu Nawas berbasa basi. "Waalaikumsalam," jawab Tuan Hakim dengan ketus. Kemudian Tuan Hakim bertanya, "Mau kemana kau?" Abu Nawas membalas, "Mau ke masjid Tuan Hakim." Melihat perilaku Abu Nawas yang dianggap sok alim membuat Tuan Hakim semakin membencinya. Ia pun lantas berkata, "Kalau aku perhatikan, kau tidak ada apa-apanya dengan keledaimu. Keledaimu sangat luar biasa. Dia memiliki watak suci, bahkan lebih suci darimu." Hal ini tentu saja mengejutkan Abu Nawas. "Apa maksud Tuan? Ini hanya keledai biasa, tidak ada istimewanya sama sekali. Jadi jangan banding-bandingkan aku dengan dia," balas Abu Nawas. "Tentu saja beda Abu Nawas, dia itu lebih suci dan mulia darimu," ujar Tuan Hakim. "Apa alasanmu mengatakan demikian?" tanya Abu Nawas. "Oh, jadi kau ingin bukti? Berikan saja dia pilihan antara seember air dan seember minuman arak. Dia pasti akan memilih air daripada arak. Lain halnya bila kamu yang memilih," sindir Tuan Hakim. Abu Nawas yang menangkap maksud ucapannya mencoba bersabar dan tak terpancing emosi. Ia justru menanggapinya dengan candaan. "Anda salah Tuan Hakim, tidak ada yang suci tentang itu. Dia hanya menunjukkan bahwa dia kurang cerdas daripada aku," ujar Abu Nawas. "Oleh karena itulah aku tak mengizinkan keledaiku untuk menjadi hakim," kata Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan tersebut, Tuan Hakim menjadi tersinggung. Bagaimana tidak, hakim adalah jabatan mulia dan terhormat. Tidak sembarangan orang bisa mendapatkannya. "Jaga ucapanmu, berani sekali kau menghinaku," bentak Tuan Hakim. "Aku tidak menghina. Bukankah orang yang ditunjuk jadi hakim harus pintar? Tidak mungkin kan orang bodoh bisa jadi hakim, apalagi dengan seekor keledai yang bodoh. Saking bodohnya keledaiku, dia tidak tahu apa itu uang. Jadi dia tidak mungkin bisa korupsi. Dia juga tidak tahu bagaimana cara menjebak orang atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Dan itu berarti dia tidak memenuhi syarat menjadi hakim istana," jelas Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini sebenarnya menyindir perilaku Tuan Hakim atas beberapa kesalahan yang pernah dilakukannya, seperti korupsi dan menjebak orang atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Akan tetapi karena dia adalah kerabat Baginda Raja, ia masih diberi kesempatan untuk menjadi hakim, asalkan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Tuan Hakim yang tadinya emosi mendadak mukanya menjadi pucat karena menahan malu. Ia pun segera berlalu meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, kita sebagai umat muslim tentu diwajibkan menjalankan puasa di bulan Ramadan.
dan lamanya berpuasa adalah sampai 30 hari. Ternyata ada kisah menarik di balik penetapan puasa yang jumlahnya 30 hari. Kisah ini berawal ketika Nabi Adam melakukan kesalahan memakan buah khuldi. Beliau pun dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di bumi. Beliau lalu bertaubat kepada Allah meminta ampunan atas kesalahannya. Akan tetapi, taubat Nabi Adam tidak semerta-merta diterima oleh Allah. Hal itu dikarenakan masih ada sisa buah khuldi yang tersisa di dalam tubuh Nabi Adam. Sisa tersebut mengendap di tubuh Nabi Adam sampai 30 hari lamanya. Dan setelah 30 hari berlalu, tubuh Nabi Adam telah bersih dari sisa buah khuldi. Barulah Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Atas peristiwa inilah Allah mewajibkan atas keturunan Nabi Adam untuk berpuasa selama 30 hari. Demikianlah awal mulanya diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari. Kisah ini dinukil dari kitab Bahjatul Wasail karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Alkisah, raja bengis nan kejam bernama Timur Leng berhasil menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawannya. Dan desas-desusnya, Raja Timur dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad. Hal ini membuat semua warga dicekam ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebab Raja Timur dan pasukannya terkenal sadis dan kejam. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Raja Timur beserta pasukan akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. Mari kita semua berdoa supaya pasukan tentara Raja Timur ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serempak mengucapkan amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah Anda pernah melihat tentara Raja Timur?" Abu Nawas menjawab, "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kamu bukan orang sini." Pria itu kembali berkata, "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Timur." Sontak Abu Nawas terkejut, begitu pula dengan penduduk desa. Mereka tak menyangka bahwa pasukan tentara Raja Timur sudah memasuki desanya. Tapi dengan tenang, Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu, membuat panglima tentara Raja Timur menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh, orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujar panglima tentara Raja Timur. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Seketika panglima tentara Raja Timur tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Karena kelucuan Abu Nawas, panglima tentara Raja Timur mengatakan bahwa dia dan pasukannya tidak akan menyerang desa Abu Nawas. Justru malah sebaliknya, dia memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan mereka. Namun permasalahan lain muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah, sebab ia memakan banyak hasil panen mereka. Mereka pun mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tak mungkin membunuh atau menjual gajah itu. Bisa-bisa panglima tentara Raja Timur akan murka," tutur salah satu warga.
Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar dia mengembalikan hadiah itu. Saya setuju dengan usulan kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus menemaniku saat menghadap sang panglima, ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, kami semua akan menemanimu, balas mereka serempak. Esok harinya, Abu Nawas dan penduduk desa berangkat menuju tenda Panglima Tentara Raja Timur. Sesampainya di sana, terdapat ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, namun akhirnya ia diperbolehkan menghadap sang panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemaninya memilih kabur meninggalkan Abu Nawas. Mereka takut akan dibunuh bila sampai usulannya membuat sang panglima menjadi marah dan murka. Dan naasnya lagi, saat itu sang panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. Melihat kehadiran Abu Nawas, Panglima Tentara Raja Timur berteriak, "Mau apa datang kemari?" bentak sang panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemetaran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya sang panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang, dan ternyata penduduk desa telah meninggalkan dirinya. Karena merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam dengan warga desa. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya Panglima Tentara Raja Timur tidak marah? Akhirnya ia pun menemukan ide. "Begini Tuan, saya perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" ucap Abu Nawas. "Oh itu, baiklah, sekarang juga akan saya kirim gajah betinanya," jawab Panglima Tentara Raja Timur. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Kisah selanjutnya. Suatu ketika pada sore hari, Abu Nawas pulang ke rumah dengan wajah lesu dan kelelahan. Pasalnya, seharian ia di hutan mengumpulkan kayu bakar dan dijualnya ke pasar. Untuk melepaskan rasa penatnya, ia pun duduk istirahat di depan rumah. Kemudian sang istri segera membuatkan minuman dan diberikannya kepada Abu Nawas. "Wahai istriku, sepertinya aku tidak kuat kalau terus-terusan begini. Tiap hari memikul kayu dari hutan sampai pasar, sedangkan usiaku sudah beranjak tua. Belikanlah aku seekor keledai untuk meringankan pekerjaanku. Dia akan membantuku memikul kayu, dan aku jadi lebih giat bekerja," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Baik, saya akan memberikan uang untuk membeli keledai. Tapi ingat, kamu harus mengembalikannya," balas sang istri. "Saya janji wahai istriku," sahut Abu Nawas. Sang istri lalu memberikan uang simpanannya kepada Abu Nawas. Esok paginya, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk membeli seekor keledai. Setelah mendapatkan keledai yang diinginkan, Abu Nawas langsung membawanya pulang. "Akhirnya pekerjaanku akan terasa ringan," kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun membuat kandang untuk tempat tidur keledainya. Setelah waktu menjelang pagi, Abu Nawas bangun dari tidurnya. Ia mengawali hari dengan penuh ceria. Semua perbekalan yang akan dibawanya dipersiapkan dengan semangat. Tapi ketika ia hendak mengambil keledainya, Abu Nawas dibuatnya terkejut. Pasalnya keledai yang kemarin dibeli hilang dari kandangnya. Seketika Abu Nawas menjadi panik. Ia pun memberitahukan kepada istrinya. "Wahai istriku, keledai kita hilang," tutur Abu Nawas. "Apa? Hilang? Aku tidak mau tahu. Pokoknya uang pembelian keledai harus kamu kembalikan," balas sang istri. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas malah semakin pusing.
Lalu Abu Nawas berkeliling kampung dan menanyakan kepada orang-orang. "Apakah kalian melihat keledaiku?" tanya Abu Nawas. Namun tak ada seorang pun yang mengetahuinya. "Aduh, gimana ini?" keluh Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas berjanji di depan orang-orang. Apabila keledainya ditemukan, dia akan menjualnya dengan harga yang murah, yaitu senilai 1 dinar. Orang-orang pun kaget dengan hal itu. "Kamu serius, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Iya, saya serius," jawab Abu Nawas. Setelah lama berkeliling tak membuahkan hasil, Abu Nawas pun memilih untuk pulang. Dan ketika saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat keledainya sedang makan rumput di pekarangannya. "Aku cari kamu kemana-mana, ternyata kamu malah berada di sini," ucap Abu Nawas kegirangan. Ia pun segera memberitahu istrinya. "Wahai istriku, ternyata keledainya berada di pekarangan," seru Abu Nawas. "Syukurlah, berarti Allah masih sayang sama kita," balas istrinya. "Tapi aku bingung, wahai istriku," kata Abu Nawas. "Bingung kenapa? Seharusnya kamu senang keledainya bisa kembali," ujar istrinya. "Iya, aku senang, tapi aku sudah kadung berjanji sama orang-orang," ucap Abu Nawas. "Janji? Janji apa?" tanya istrinya. "Aku janji kalau keledainya ditemukan, aku akan menjualnya senilai 1 dinar, jawab Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih? Keledai harga 50 dinar akan dijual 1 dinar, balas istrinya heran. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan solusinya. "Wahai istriku, jangan khawatir. Aku tak mungkin mengingkari janjiku kepada orang-orang, tapi aku punya solusi yang tepat," sahut Abu Nawas. Selanjutnya, Abu Nawas membawa keledai tersebut di hadapan warga. "Keledaimu sudah ditemukan, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Iya kawan, dan aku akan menepati janjiku. Aku akan menjual keledai ini dengan harga 1 dinar. Ayo, siapa yang mau membelinya?" seru Abu Nawas. Spontan para warga langsung berebutan untuk mendapatkan keledai Abu Nawas. "Tunggu dulu kawan-kawan, saya belum selesai bicara," tugas Abu Nawas. "Kalian lihat sepatu keledai yang ada di punggungnya? Ini harganya 100 dinar. Kalau kalian berminat membeli keledaiku, maka harus membeli juga sepatunya. Tidak boleh dipisah-pisah, karena saya menjualnya sepaket," kata Abu Nawas menjelaskan. "Itu sih sama saja bohong, Abu Nawas. Malah kamu dapat untung besar," jawab para warga. Mereka pun lalu membubarkan diri tak jadi membelinya. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali memiliki keledainya. Kisah selanjutnya. Suatu hari sang raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas tersimpan harta karun berupa intan dan permata. Keesokan paginya sang raja memanggil penasehat istana. Ia pun kemudian menanyakan arti mimpinya semalam. Penasehat kerajaan yang memang tidak suka dengan Abu Nawas memanfaatkan kesempatan ini dengan melancarkan rencana jahatnya. "Mungkin harta karun itu memang ada di rumah Abu Nawas, Baginda. Bagaimana kalau rumah Abu Nawas kita bongkar saja?" usul penasehat istana. Entah kenapa sang raja mau saja menuruti usulan tersebut. "Baiklah, kumpulkan beberapa prajurit dan pergilah ke rumah Abu Nawas untuk menggali tanah di bawah rumahnya." Si penasehat istana dan beberapa prajurit segera pergi ke rumah Abu Nawas. Namun setibanya di sana, ternyata Abu Nawas sedang tidak ada. Mereka hanya menjumpai istri dan anak-anaknya Abu Nawas. Tanpa menunggu persetujuan Abu Nawas, penasehat istana langsung memberi perintah kepada para prajurit agar segera membongkar rumahnya dan menggali tanah di bawahnya. Istri Abu Nawas tak berani melarang. Ia hanya bisa menatap sedih bersama anak-anaknya. Setelah puas mengobrak-abrik rumah Abu Nawas, mereka tak menemukan apa-apa.
Kemudian penasehat istana dan para prajuritnya langsung balik ke istana tanpa meminta maaf, apalagi mengganti kerugian yang dialami keluarganya Abu Nawas. "Bagaimana? Apakah kamu menemukan harta karunnya?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada, Yang Mulia. Kami sudah berusaha menggalinya, tapi tak menemukan apa-apa," jawab penasehat istana dengan tersenyum puas. Sementara Abu Nawas yang baru pulang mendapati rumahnya sudah berantakan. Terlihat juga raut kesedihan pada istri dan anak-anaknya. "Apa yang sudah terjadi? Siapa yang telah melakukan ini?" tanya Abu Nawas geram. Sang istri pun lalu menceritakan yang melakukannya adalah prajurit istana bersama penasehatnya. "Alasannya apa mereka menghancurkan rumahku?" tanya Abu Nawas bertambah geram. Kata penasehat istana, "Itu suruhan Baginda Raja. Raja berdalih tadi malam bermimpi di bawah rumah kita terdapat harta karun. Tapi setelah mereka menggalinya, mereka tidak menemukan apa-apa," sahut istrinya. Sejenak Abu Nawas terdiam mendengar cerita tersebut. "Kurang ajar, aku harus membalaskan semua perbuatan ini," batin Abu Nawas dalam hati. Jangankan memberi ganti rugi, meminta maaf pun tidak, sungguh keterlaluan. Antara sakit hati dan kecewa bercampur jadi satu, sampai Abu Nawas tak bisa berpikir bagaimana cara membalaskan dendamnya. Makan malam yang disediakan oleh istrinya pun tidak disentuhnya. Nafsu makannya hilang terbawa emosi yang sulit terpendam. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat makan malamnya yang tidak disentuh telah dikerubungi oleh banyak lalat. Dari situlah muncul ide untuk membalaskan dendamnya. Ia pun segera menyuruh istrinya untuk mengambilkan plastik dan pentungan dari besi. Lalat-lalat yang sedang mengerubungi makanannya dimasukkan ke dalam plastik. Setelah dirasa mendapatkan banyak lalat, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap sang raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, sang raja sempat kaget. Begitu juga dengan penasehat istana yang ada di sampingnya. "Ada perlu apa, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, hamba ingin melaporkan ada tamu-tamu yang tak diundang tanpa izin telah memasuki rumahku dan berani memakan makananku," kata Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Lalat-lalat ini, Baginda Yang Mulia," balas Abu Nawas sambil menunjukkan plastik yang penuh berisi lalat. "Hamba meminta keadilan, Baginda," sambung Abu Nawas. "Lalu keadilan macam apa yang kau inginkan dariku?" ujar Baginda Raja. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal ini," ucap Abu Nawas memulai tipu muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai membuka plastiknya. Lalat-lalat itu pun berterbangan ke sana kemari. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga nan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit, seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Dan ketika lalat itu menempel di baju penasehat istana, Abu Nawas memukulnya berkali-kali, sampai-sampai penasehat istana tersebut jatuh pingsan. Melihat hal itu, Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Ia terlalu gampang menyetujui usulan penasehat istana tanpa memikirkan nasib orang lain. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Sementara barang-barang kesayangan Raja Harun al-Rasyid banyak yang hancur. Penasehat istana yang tidak suka dengan Abu Nawas juga merasakan akibatnya,
Ia pingsan karena dipukul berkali-kali oleh Abu Nawas. Bukan cuma itu saja, sang raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Beberapa hari ini, Baginda Raja sedang diselimuti duka, sebab sahabatnya yang juga seorang hakim telah meninggal dunia. Sahabatnya itu merupakan hakim yang sangat bijaksana dan adil, dan paling benci dengan praktek suap menyuap. Oleh sebab itulah, Baginda menjadikan sahabatnya itu sebagai hakim agung di pemerintahan pusat. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah, hidupnya terbilang sederhana. Ia mengambil bayarannya sebagai hakim hanya sebagian, dan sebagiannya lagi ia sedekahkan kepada fakir miskin. Berbeda dengan pejabat-pejabat istana yang lain yang hidup dalam kemewahan dan berkelimangan harta. Namun sekarang sahabatnya itu telah tiada. Baginda Raja bingung siapakah yang pantas menjadi penggantinya. Pengennya sih menunjuk Abu Nawas, tapi itu tidak mungkin. Karena Abu Nawas pasti akan menolaknya seperti yang sudah-sudah. Kalaupun dipaksa, yang ada malah akan membuat Baginda Raja menanggung malu. Mungkin Abu Nawas bisa memecahkan masalah ini. Aku akan coba bertanya kepadanya, pikir Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Baginda memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Kamu tahu kan, hakim yang saya tempatkan di pemerintahan pusat sudah meninggal dunia. Saya bingung Abu Nawas, siapakah yang pantas menggantikan posisinya? Aku menginginkan orang yang jujur dan anti suap seperti dirinya. Apakah kamu punya solusinya? Aku tahu kamu tak mungkin mau menjadi pejabat istana, dan aku tak akan memaksamu. Tapi setidaknya bantulah saya untuk menemukan orang yang pantas menjadi penggantinya," pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan kegelisahan yang sedang dialami rajanya itu. Suasana pun menjadi hening seketika. "Baiklah Baginda, beri saya waktu seminggu, nanti akan saya kabari," kata Abu Nawas memecahkan keheningan. Abu Nawas lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, dengan mengendarai keledai, Abu Nawas berkeliling kampung berjalan ke sana kemari, hingga sampailah ia di tepian sungai. Di situ Abu Nawas melihat ada gembala yang sedang memberi minum induk sapi dan anaknya. Muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri anak sapi yang masih kecil itu. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba anak sapi tersebut berjalan meninggalkan induknya dan mengikuti Abu Nawas yang sedang menaiki keledainya. Melihat hal itu, si gembala mencoba menghalau anak sapinya supaya kembali pada induknya. Namun ajaib, anak sapi tersebut tak bergeming. Ia tetap berjalan mengikuti keledainya Abu Nawas. Karena kesal, si gembala pun menyeret dan memukul anak sapi agar mau ikut dengannya. "Hei gembala, biarkan anak sapi itu ikut denganku," hardik Abu Nawas. "Tapi anak sapi itu milikku tuan," jawab si gembala. "Bukan, anak sapi itu adalah milikku. Dia lahir dari keledaiku ini," balas Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Jelas-jelas anak sapi ini milikku. Itu induk sapinya," protes si gembala sambil menunjuk induk sapi di sampingnya. "Kalau dia anak dari induk sapi kamu, pasti dia akan ikut dengannya. Buktinya dia malah ikut dengan keledaiku. Berarti ia anak dari keledaiku," kata Abu Nawas tak mau kalah. Pertengkaran pun semakin memanas. Masing-masing dari mereka tak ada yang mau mengalah. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Lebih baik kita selesaikan masalah ini di pengadilan. Biar Tuan Hakim yang memutuskan."
Si gembala setuju dengan usulan Abu Nawas. Maka pergilah mereka berdua ke rumah hakim pertama. Sebelum sidang dimulai, Abu Nawas menawari hakim pertama dengan iming-iming uang banyak supaya Abu Nawas bisa memenangkan perkaranya. Hakim pertama tergiur dengan tawaran Abu Nawas, tapi ia bingung bagaimana caranya supaya perkara ini dimenangkan oleh Abu Nawas. Itu mudah saja, Tuan Hakim. Putuskan saja kepada siapa anak sapi tersebut akan ikut, maka dialah pemiliknya. Sang hakim lalu memutuskan seperti permintaan Abu Nawas. Ketika anak sapi itu dilepaskan, si anak sapi selalu mengikuti keledai Abu Nawas. Walhasil Abu Nawaslah yang berhak atas anak sapi tersebut. Merasa keputusan hakim pertama tidak adil, kemudian si gembala mengajak Abu Nawas menemui hakim kedua. Hakim kedua juga ditawari iming-iming uang banyak oleh Abu Nawas supaya dia bisa memenangkan perkaranya. Hakim kedua juga tergiur dengan tawaran Abu Nawas. Ia memutuskan perkara sesuai arahan Abu Nawas seperti yang dilakukan oleh hakim pertama. Abu Nawas pun kembali memenangkan perkaranya atas kepemilikan anak sapi. Upaya si gembala dalam meminta keadilan kembali menemui kegagalan. Ia lalu mengajak Abu Nawas pergi ke rumah hakim ketiga. Seperti biasa, sebelum persidangan dimulai, Abu Nawas menemui hakim ketiga untuk menyuapnya dengan uang yang banyak. Namun, hakim ketiga ini sepertinya enggan mengadili perkara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas heran. Berkali-kali didesak, sang hakim masih enggan memutuskan perkara. "Anda kenapa tidak mau mengadili perkara ini, Tuan Hakim? Apakah uang yang saya berikan kurang banyak?" tanya Abu Nawas. "Bukan masalah uang, tapi saya lagi kena menstruasi. Pantangan bagi saya memutuskan suatu perkara apabila saya sedang datang bulan," jawab hakim ketiga. Abu Nawas semakin heran dengan jawaban Tuan Hakim. Abu Nawas lantas berkata, "Tuan Hakim kan laki-laki, mana mungkin bisa menstruasi? Itu hal yang sangat mustahil, Tuan Hakim." Dengan tenang hakim ketiga menjawab, "Begitu juga dengan anak sapi. Sejak kapan keledai bisa melahirkan anak sapi? Meskipun anak sapi berjalan mengikuti keledai kamu, bukan berarti anak sapi itu lahir dari keledaimu." Abu Nawas sejenak terdiam, lalu ia kembali bertanya, "Jadi menurut pendapat Tuan Hakim, anak sapi itu milik siapa?" Dengan tegas hakim ketiga menjawab, "Sudah jelas si gembala itu punya induk sapi. Tentu dialah pemiliknya." Abu Nawas tersenyum dengan keputusan hakim ketiga. Ia pun mengembalikan anak sapi itu kepada si gembala. Sebelum berpamitan kepada Tuan Hakim, Abu Nawas berkata, "Tuan Hakim, besok Anda ikut saya ke istana. Baginda Raja membutuhkanmu sebagai hakim agung di istana." Abu Nawas merasa puas dan lega. Tugas dari Baginda Raja telah ia selesaikan, karena ia telah menemukan hakim yang tepat untuk ditempatkan di istana sebagai hakim agung. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka bertiga sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit. Oleh sebab itulah mereka meminta solusi kepada Baginda Raja. "Permasalahan apa yang membuat kalian bingung?" tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka yang bernama Ahmad menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya mempunyai 3 ekor kambing betina dan teman saya yang bernama Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan. Lalu kami berdua berniat menitipkan kambing tersebut kepada Wahab untuk dikembangbiakan. Kemudian kami bertiga bersepakat, apabila Wahab berhasil membuat kambingnya beranak pinak, maka keuntungannya akan dibagi menjadi 3. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut.
Saya mendapat bagian separuh dari jumlah kambing yang ada. Zulfikar mendapatkan bagian sepertiganya, sedangkan Wahab mendapatkan seperdelapannya, kata Ahmad menjelaskan. Lalu, apakah kambingnya sudah beranak pinak? Tanya Baginda Raja. Ahmad pun menjawab, sudah Baginda, sekarang jumlah kambingnya ada 23 ekor. Dengan jumlah tersebut kami bingung Baginda, bagaimana cara membaginya supaya sesuai dengan kesepakatan yang dulu. Mendengar keluhan Ahmad, Baginda Raja pun terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai dengan perjanjian tentu tidaklah mudah. Kalau Ahmad mendapatkan separuhnya, berarti dia dapat 11 ekor lebih setengah. Sedangkan Zulfikar yang mendapatkan sepertiga memperoleh 7 ekor dan per 3 kambing. Belum lagi Wahab yang mendapatkan bagian seperdelapannya, berarti dia memperoleh 2 ekor lebih 7/8 kambing. Dan tidak mungkin kalau pembagian kambing dipotong-potong seperti itu. Tentu akan malah menjadi lebih rumit, pikir Baginda Raja. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk dapat memecahkan persoalan itu. Para pejabat dan menteri yang hadir pun juga tak sanggup memecahkan masalah mereka. Melihat keadaan yang seperti itu, akhirnya Baginda berinisiatif untuk mengundang Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini, kata Baginda Raja dalam hati. Maka Baginda Raja pun menyuruh prajuritnya untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka Yang Mulia memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lantas menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Oh, kalau itu sih gampang Paduka Yang Mulia. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil, ujar Abu Nawas enteng. Saya minta tolong bawakan kambing itu masuk semuanya, pinta Abu Nawas. Akhirnya ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk ke dalam istana. Abu Nawas kemudian menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya ada 23 ekor, Abu Nawas kembali berkata, Paduka Yang Mulia, izinkan saya meminjam kambing Baginda 1 ekor saja. Baginda Raja kemudian meminjamkan Abu Nawas 1 ekor kambing. Nah, sekarang jumlahnya ada 24 ekor, ucap Abu Nawas. Pak Ahmad, kemarilah sebentar. Karena Pak Ahmad mendapatkan bagian separuh dari jumlah kambing, silahkan Pak Ahmad mengambil 12 ekor, tutur Abu Nawas. Ahmad lalu mengambil kambing bagiannya. Sekarang Pak Zulfikar. Karena Pak Zulfikar mendapatkan sepertiga dari jumlah kambing, silahkan Pak Zulfikar mengambil 8 ekor, tutur Abu Nawas. Zulfikar lalu mengambil bagiannya. Dan sekarang Pak Wahab. Karena Pak Wahab mendapatkan 1/8 dari jumlah kambing, silahkan Pak Wahab mengambil 3 ekor, tutur Abu Nawas. Wahab lalu mengambil bagiannya. Nah, sekarang sisanya tinggal 1. Karena tadi saya meminjam 1 ekor kambing sama Baginda Raja, maka saya kembalikan lagi kambingnya. Dengan demikian, semuanya mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian, kata Abu Nawas menjelaskan. Ketiga orang itu pun merasa puas dengan solusi yang diberikan Abu Nawas. Mereka kemudian berterima kasih dan kembali ke rumahnya masing-masing. Baginda Raja juga tidak lupa untuk berterima kasih dan memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah membantu menyelesaikan persoalan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang asik jalan-jalan di pasar, ia melihat seorang pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. Baju bagus dan istimewa, silahkan dipilih, teriak pemuda tersebut.
Di sebelah baju dagangan si pemuda tertulis kalimat dijamin tidak luntur. Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silahkan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si pemuda. "Saya mau lihat-lihat dulu, kalau ada yang cocok baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Oh, silahkan tuan, silahkan dipilih," balas si pemuda. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia lalu berkata, "Ini bajunya bagus dan warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur?" tanya Abu Nawas. "Jangan khawatir tuan, pokoknya sesuai dengan tulisan," jawab si pemuda. "Oh, baiklah. Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si pemuda. "Waduh, mahal sekali. Umumnya harga baju cuma 10 dirham," kata Abu Nawas menawar. "Tidak boleh tuan, karena ini sudah harga pas," balas si pemuda. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya mahal, ujar Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, aku beli baju ini dengan harga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya," jawab si pemuda. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang dengan membawa baju barunya. Namun naas, di tengah jalan, baju barunya Abu Nawas terjatuh dan menjadi kotor. Ia pun terpaksa harus mencucinya. Setibanya di rumah, baju tersebut langsung direndam air. Warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan menjadi luntur. "Kurang ajar, aku telah ditipunya. Katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas langsung menemui pemuda tersebut di pasar. "Hei anak muda, ternyata kamu penipu," hardik Abu Nawas. "Penipu? Memangnya saya menipu apa tuan?" jawab pemuda itu berkilah. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi ternyata baru saja direndam langsung luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur. Anda sendiri yang mengatakan begitu," ujar si pemuda. "Iya, memang saya yang mengatakannya. Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau itu berarti Anda yang salah baca tuan. Anda membacanya dari kiri ke kanan, dijamin tidak luntur. Kalau kita kan orang Arab tuan, bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas pun tak bisa menyangkal perkataan si pemuda. Terpaksa ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol. "Akan kubalas perbuatan pemuda itu," batin Abu Nawas dalam hati. Di rumah, Abu Nawas terus mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Tidak lama kemudian, ia pun tersenyum. "Aha, aku punya cara yang jitu." Esok paginya, Abu Nawas pergi ke pasar. Ia berjualan kipas di samping tempat jualan si pemuda. "Kipas, kipas, silahkan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu kondisi sangat panas, pemuda yang berjualan baju tersebut mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipasnya tuan?" tanya si pemuda. "Oh, murah sekali, cuma 100 dirham, jawab Abu Nawas. "Apa? 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham tuan, balas si pemuda. "Ini kan bukan kipas biasa anak muda. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, ujar Abu Nawas. Sejenak pemuda itu terdiam. Kalau memang bisa bertahan sampai 100 tahun,
Tidak ada salahnya kalau harganya mahal, pikir pemuda tersebut. Baiklah tuan, saya beli satu, ucapnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham hasil penjualan kipasnya. Sementara pemuda yang terlihat kepanasan segera menggunakan kipasnya. Baru beberapa menit, kipas yang ia gunakan mendadak rusak. Kurang ajar, aku ditipu, kata si pemuda merasa geram. Ia pun segera pergi menuju rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. Hei tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipasnya awet sampai 100 tahun. Ini baru dipakai beberapa menit sudah rusak, kata si pemuda. Kamu pasti salah cara pakainya. Kipas saya yang lainnya juga masih utuh, tidak ada yang rusak, balas Abu Nawas. Salah bagaimana maksud tuan? Tanya si pemuda kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan, cara pakai kipas biar awet bukan kipasnya yang digerakkan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas tersebut akan awet sampai 100 tahun, ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia pun menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada dua orang yang hidup bertetangga. Rumah mereka berdekatan satu sama lain. Akan tetapi, dua orang ini sangat bertolak belakang. Satunya adalah wanita pelacur, sedangkan satunya lagi adalah orang yang terkenal alim. Orang alim ini sangat disegani oleh masyarakat. Ia rajin beribadah dan senantiasa bersikap bijak dalam menangani masalah. Tak heran bila banyak orang yang datang untuk meminta nasihat ataupun sekedar meminta doa darinya. Namun di balik kealimannya itu, orang tersebut selalu memandang hina dan berburuk sangka kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur. Wanita pelacur itu pasti selalu melakukan perbuatan mesum. Itulah yang selalu terucap di hatinya setiap kali ia memandang rumah tetangganya. Prasangka buruk itu selalu terlintas di benaknya apabila dia teringat akan si pelacur tersebut. Prasangka itu sudah merasuk ke dalam jiwanya, sehingga dia sangat membenci dan merasa jijik kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur. Ingin rasanya dia mengusir si pelacur dari samping rumahnya. Namun, karena dia sangat dikenal masyarakat sebagai orang yang bijak dan adil dalam mengambil keputusan, ia pun enggan melakukannya. Karena ia takut dinilai masyarakat bahwa dirinya tidak bijak dalam mengambil keputusan. Sedangkan si wanita pelacur tetangganya itu, setiap kali melihat rumah orang alim tersebut, hatinya selalu bergejolak dan bergetar. Penyesalan dan tangisan yang mendalam selalu tersimpan di hatinya. Dalam batinnya si pelacur selalu berkata, "Betapa mulianya engkau wahai orang alim. Engkau adalah hamba yang alim dan bijaksana. Sementara aku, hidupku bergelimang dengan lumuran dosa. Engkau adalah orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Banyak orang dari berbagai pelosok berkunjung ke rumahmu, menimba ilmu serta memohon doa restu darimu. Ya Allah, aku sangat ingin seperti dirinya, hidup terhormat, disegani, dan jauh dari dosa serta perbuatan maksiat. Ya Allah, tunjukkan aku pada jalan-Mu yang benar, mudahkanlah keinginanku ini. Dan janganlah engkau biarkan aku dalam keadaan tersesat seperti ini." Batin si pelacur selalu berbisik kepada Allah. Demikianlah yang terlintas di hati si pelacur. Setiap kali si pelacur menatap rumah tetangganya yang alim, ia senantiasa berprasangka baik dan berdoa untuk tetangganya. Namun sebaliknya,
orang alim tersebut selalu berprasangka buruk kepada si pelacur. Bahkan semakin hari dia semakin geram dan semakin benci kepada tetangganya yang pelacur itu. Singkat cerita, tibalah hari pembalasan. Orang alim tersebut diseret oleh malaikat ke pintu neraka. Dia pun protes kepada malaikat. "Kalian pasti salah. Coba buka kembali catatan amal dan ibadahku selama ini." Malaikat pun membuka dan membacakannya. "Memang benar, engkau tercatat sebagai orang yang soleh dan alim. Buku ini penuh dengan catatan amal dan kebajikanmu. Tetapi satu hal yang membuat Allah murka dan tidak ridho kepadamu. Engkau selalu saja melihat orang lain dengan prasangka burukmu, terutama kepada tetanggamu yang seorang pelacur. Kamu selalu melihatnya dengan penuh kebencian dan tanpa belas kasihan sedikit pun. Lupakah engkau bahwa Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan Allah yang lebih berhak menentukan hambanya ditempatkan pada surga atau neraka? Sementara di sisi lain, si pelacur yang tetangganya orang alim tadi justru diantarkan malaikat menuju pintu surga. Dia pun heran, lalu bertanya kepada malaikat, "Apakah kalian tidak salah dalam membaca catatan amal ibadahku? Sepertinya aku tidak tepat ditempatkan di surga. Bukankah saya lebih banyak berbuat dosa dan maksiat selama di dunia?" Lalu malaikat menjawab, "Memang benar, catatanmu selama ini selalu berbuat maksiat dan berbuat dosa. Namun ada satu hal kecil yang nampaknya sepele, tetapi sering diabaikan manusia. Justru itu yang membuat Allah ridho dengan perilaku hambanya. Engkau selalu menaruh harapan yang baik kepada Allah dan selalu berprasangka baik terhadap sesama manusia, terutama kepada tetanggamu yang orang alim. Engkau selalu mendoakan dan selalu berprasangka baik terhadapnya. Ketahuilah, Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan dialah yang berhak untuk menentukannya." Kisah ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa berprasangka baik kepada siapapun, meskipun yang kita lihat adalah orang yang hina dan berlumuran dosa. Perbuatan maksiat yang disertai rasa berdosa adalah lebih mulia dibandingkan melakukan ketaatan yang disertai rasa bangga dan kesombongan. Lebih baik menjadi pendosa yang selalu menangisi dosa-dosanya daripada menjadi orang alim yang sombong dengan ilmunya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, kisah seorang rahib yang mendatangkan hujan dengan tulang manusia terjadi di masa ulama besar yang bernama Hasan al-Askari. Di dalam kitabnya yang berjudul As-Sawa'iqu al-Muhriqah, Al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami menulis sebuah kisah. Ketika Al-Hasan al-Askari dipenjara, terjadilah musim paceklik yang parah. Hujan tidak mau turun selama bertahun-tahun. Kemudian Khalifah Al-Mu'tamid bin Mutawakil memerintahkan segenap rakyatnya yang beragama Islam berkumpul di suatu lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa selama 3 hari. Namun ternyata tidak ada hasilnya. Kemarau panjang masih saja melanda negeri tersebut. Karena hujan tak kunjung datang, lalu seorang rahib di wilayah tersebut mengumpulkan orang-orang yang beragama Nasrani kumpul di sebuah lapangan yang tempo hari digunakan untuk melaksanakan sholat istisqa. Di tengah-tengah para pengikutnya, sang rahib mengulurkan tangannya ke langit. Dan tiba-tiba saja hujan langsung turun dengan amat derasnya. Di hari yang kedua, sang rahib kembali mengumpulkan pengikutnya yang beragama Nasrani. Ia pun mengulurkan tangannya dan hujan kembali turun sangat deras. Peristiwa menakjubkan ini membuat orang-orang Islam yang masih bodoh menjadi bimbang dengan keimanannya. Bahkan ada sebagian yang murtad dan beralih memeluk agama Nasrani.
Hal ini tentu saja membuat Khalifah Al-Mu'tamid resah. Namun ia juga tak mungkin memaksa rakyatnya yang murtad untuk kembali memeluk Islam. Maka ia memutuskan untuk meminta bantuan ulama besar yang bernama Hasan Al-Askari. Beliau adalah seorang ulama keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal saat itu Hasan Al-Askari sedang mendekam di dalam penjara karena dianggap melawan pemerintah atau yang sering kita sebut radikal. Setelah Hasan Al-Askari menghadap Khalifah Al-Mu'tamid, sang khalifah mengungkapkan kegelisahannya kepada Al-Hasan. "Temuilah umat kakekmu Muhammad sebelum mereka semua binasa," perintah sang khalifah. "Perintahkan orang-orang keluar dari rumahnya. Aku akan menghilangkan keraguan mereka," balas Al-Hasan. Hari itu Hasan juga berbicara kepada khalifah. Beliau meminta agar melepaskan teman-temannya dari penjara, dan khalifah pun melepaskan mereka. Pada keesokan harinya berkumpullah semua rakyat, baik yang beragama Nasrani maupun yang beragama Muslim. Setelah Al-Hasan selesai memimpin sholat istisqa dan berdoa meminta hujan, beliau lalu mempersilahkan sang rahib untuk bergantian memanjatkan doa. Di tengah para pengikutnya yang beragama Nasrani, sang rahib mengangkat tangannya ke arah langit. Langit pun seketika berubah menjadi hitam. Di saat itulah Al-Hasan memerintahkan para prajurit istana untuk memegangi tangan sang rahib. Ternyata di tangan sang rahib terdapat tulang manusia. Al-Hasan pun langsung merebut dari tangan sang rahib. Tulang tersebut lalu ia sembunyikan di balik jubahnya. "Sekarang mintalah hujan," ucap Al-Hasan kepada sang rahib. Sang rahib kembali mengangkat tangannya dan berdoa. Tapi yang terjadi, gumpalan awan yang tadinya muncul kini justru malah menghilang. Matahari kembali bersinar menerangi awan. Melihat hal itu, semua rakyat menjadi heran, termasuk sang khalifah sendiri. "Apa yang kau rebut dari tangan sang rahib, wahai Hasan?" tanya sang khalifah penasaran. "Ini adalah tulang seorang nabi. Rahib ini mendapatkannya dari salah satu kuburan nabi di zaman Bani Israel. Apabila tulang seorang nabi ditunjukkan ke arah langit, tentulah saat itu juga langit akan mencurahkan hujan yang lebat," jawab Al-Hasan. Untuk membuktikannya, Al-Hasan kemudian mengangkat tulang tersebut ke arah atas langit. Hujan pun langsung turun amat deras mengguyur wilayah tersebut. Atas kejadian itu, hilanglah keraguan masyarakat Muslim. Sebab selama ini terkabulnya sang rahib meminta hujan bukan karena doanya, akan tetapi karena ia menyimpan tulang seorang nabi. Setelah itu, Al-Hasan kembali ke rumahnya dengan tenang dan dimuliakan. Semenjak itu juga, Khalifah Al-Mu'tamid bin Mutawakkil terus menjalin silaturahim setiap waktu hingga Al-Hasan wafat. Beliau meninggal pada usia 28 tahun dan dimakamkan di samping ayah dan pamannya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di sela-sela kesibukannya menebang kayu, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor tupai. Tupai tersebut berlari ke sana kemari, seakan asik bermain. Abu Nawas yang baru pertama kali melihat hewan seperti itu tentu saja menjadi heran dan penasaran. Maka ia pun berniat memburunya. Setelah berupaya keras, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. "Hewan ini aneh, aku harus menunjukkannya kepada orang-orang," kata Abu Nawas dalam hati. Lantas ia menaruh tupai itu di dalam karung dan mengikatnya dengan kuat. Kali ini Abu Nawas pulang lebih cepat. Bahkan ia tidak membawa kayu seperti biasanya. Ia hanya membawa karung yang berisi tupai. Melihat itu, istrinya pun heran. "Mana kayunya? Kenapa malah membawa karung?"
Tanya sang istri. Wahai istriku, aku punya kabar baik. Tadi sewaktu aku di hutan, aku menangkap hewan langka dan aneh. Sekarang hewannya ada di karung ini. Rencananya aku akan memanggil penduduk kampung dan memperlihatkan hewan ini. Semoga mereka mengenalinya, lalu aku akan menjualnya dengan harga tinggi, balas Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas membuat sang istri penasaran dan ingin membuka karungnya. Jangan dibuka, nanti dia bisa kabur, sergah Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas berpesan kepada istrinya. Aku akan pergi memanggil orang-orang datang kemari. Awas, jangan sampai dibuka karungnya. Setelah Abu Nawas pergi, sang istri sangat penasaran ingin mengetahui hewan apa yang di dalam karung. Aku akan melihatnya sebentar, lagian suamiku juga tidak akan tahu, kata istrinya dalam hati. Ketika talinya dilepas dan membuka karungnya, hewan tupai itu langsung loncat keluar. Hanya dengan sekejap mata, tupai itu lari keluar rumah. Istri Abu Nawas pun bingung apa yang harus dia perbuat. Seandainya Abu Nawas tahu, pasti dia akan kena marah. Setelah lama berpikir, istri Abu Nawas tak menemukan cara kecuali menaruh butiran gandum ke dalam karung dan mengikatnya kembali seperti semula. Sang istri mengira Abu Nawas tidak akan datang bersama siapapun. Dengan begitu urusannya pun selesai. Selang beberapa saat kemudian, Abu Nawas disertai tokoh masyarakat termasuk wakil hakim dan beberapa orang lainnya datang untuk melihat fenomena langka ini. Abu Nawas pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Sang istri tak menyangka kalau Abu Nawas membawa tamu sebanyak ini. Lalu Abu Nawas berkata kepada para tamunya, saya akan memperlihatkan kepada kalian makhluk yang langka ini, kata Abu Nawas sambil melepas tali karung. Orang-orang yang hadir menyimaknya dengan seksama dan mereka mulai memperhatikan karung tersebut. Namun ketika karungnya dibuka, ternyata isinya biji gandum. Hal ini membuat Abu Nawas terkejut. Apa yang harus aku katakan? Padahal aku mengundang mereka untuk sesuatu yang aneh. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia kemudian berkata kepada mereka yang hadir, apakah kalian tahu betapa banyak manfaat dari makhluk ini? Maksudmu butiran gandum Abu Nawas? Tanya mereka. Iya, betul sekali. Aku berhasil mengumpulkan butiran gandum yang dibuang orang-orang di depan rumahku sampai terkumpul beberapa kilogram, jawab Abu Nawas. Lalu maksudnya apa Abu Nawas? Tanya mereka kembali. Begini kawan-kawan, seandainya aku mengumpulkan butiran-butiran gandum yang berserakan dari setiap rumah dan ladang, berapa banyak gandum yang berhasil aku kumpulkan? Tanya balik Abu Nawas. Tentu lumayan banyak Abu Nawas, jawab mereka. Nah, itu kalian tahu kenapa kita tidak memperdulikan nikmat dari Allah. Kawan-kawan, aku memiliki usulan. Bagaimana kalau orang-orang yang membuang biji gandum supaya didenda? Ujar Abu Nawas. Mereka berkata, iya benar sekali, aku setuju Abu Nawas. Dengan begitu kita tidak akan mengeluh kekurangan gandum. Baiklah Abu Nawas, kita akan menyampaikan usulanmu kepada hakim, kata mereka serempak. Akhirnya Abu Nawas merasa lega. Ia berhasil lolos dari rasa malu. Tapi ia masih bingung, bagaimana mungkin seekor hewan bisa berubah jadi biji gandum. Di hari berikutnya, seperti biasa Abu Nawas pergi mencari kayu di hutan. Di sana ia kembali melihat seekor tupai sedang berlari. Dasar binatang hantu, bagaimana kau bisa menjelma menjadi gandum? Kata Abu Nawas dengan kesal. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.